Atau sistem tolol bangsat, orangnya tolol bangsat. Nah, itu pertanyaan itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan kepala sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, jangan lupa di subscribe dulu ini Babe Aldo Suara Kebenaran, backup channel itu. Ya, mudah-mudahan channel utama ini nggak ada apa-apa. Makasih ya. Nih, sekarang kita mau bahas yang tadi gua udah janjiin tentang bagaimana kejanggalan dari sistem KPU ya. Gua nggak tahu nih yang tolol sistemnya atau orangnya. Ini di sini gua quotes. Persentase suara yang masuk naik, tapi kenapa jumlah suaranya kok turun? Ya, kalau presentasinya naik udah tuh 60% suara masuk. Sekarang sudah 70, mestinya kan naik itu suaranya, jumlahnya. Ya kan begitu ya? Mestinya kalau presentasi suara naik, maka otomatis jumlah suara juga naik dong. Sistem tolol atau orangnya tolol? Ya, sistem bangsat atau orangnya bangsat? Atau sistem tolol bangsat, orangnya tolol bangsat. Nah, itu pertanyaan itu. Ya, ini nggak kelihatan kecil ya, gue gedein ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024. Hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden RI 2024. Yang di sebelah kiri ini ya, versi 26 Februari 2024. 23.00.16. Yang di sebelah kanan versi 27 Februari 2024 09.00.15. Ya, ini sini 23.00.16. Yang di kanan 09.00.15. Progres 637.005 TPS dari 823.236 TPS, 77,38%. Ini yang sebelah kanan progres dari 637.310 TPS dari 823.236 TPS. Oke, 77,42%. Yang sebelah kanan ini mestinya itu kan bertambah ya, karena presentasinya naik. Yang satu dari 77,38 menjadi 77,42%. Yang lucunya kita lihat suara Haji Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, perolehan suaranya 75.027.387 di versi 26 Februari, 58,84%. Di versi 27 Februari ya, suara Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini menjadi 75.019.083 suara. Loh, makin naik persentasinya
suara yang masuk di KPU, tapi suaranya turun gitu, supaya presentasinya tetap ya keseluruhan. Woi KPU, ini sistemnya tolol bangsat atau orangnya tolol bangsat nih? Begitu juga suara Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. HC Muhaimin Iskandar. Perolehan suara di tanggal 26 Februari 2024 itu 31.187.532 suara. Di tanggal 27 Februari yang presentasinya suara yang masuk udah lebih tinggi, justru suaranya menjadi 31.183.429 suara. Turun. Ini sistem tolol bangsat atau orang tolol bangsat ini? Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, dan Profesor Dr. HM Mahfud MD. Di tanggal 26 Februari 2024, ya, itu suara yang masuk 21.293.053 suara. Di tanggal 27 Februari 21.191.450 suara, turun. Nah ini bukti apa lagi ini? Jadi kalau ada yang bilang kalah aja gitu, nggak usah protes, curang aja saat ngaku. Sebetulnya kita nggak mau ngelawan 02, kita ngelawan KPU dengan bukti yang kayak gini. Presentasi suara naik, tapi jumlah suaranya yang turun, itu bingung kita. Ini apa namanya? Sistem tolol atau orang tolol? Sistem bangsat atau orang bangsat? Sistem tolol bangsat atau orangnya yang tolol bangsat nih? Kita lihat di komentar Twitter guys. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di postingan gue ya. Gue ini dari Haji Rohta ini ya, Rohta Julian ini ya. Tapi kita lihat di komentar di gue dulu deh ya. Suara turunnya kompak, maka presentasi perolehan tiap paslon tetap. Nah, tuh. Jadi turunnya kompak gitu. Jadi presentasinya sama. Emang bangsat ya. Perlu cepat dikasih makan siang gratis supaya otak orang tolol itu dapat asupan gizi, be. Susah, otaknya tertutup dari aturan. Allahu Akbar, ya. Sekarang kita lihat yang di postingan aslinya ini ya. Minta maaf dulu, aneh bin ajaib nggak sih? Teliti sedikit aja. Jumlah progres meningkat dari 77,38% ke 77,42%. Entah kenapa jumlah suara justru turun. Apa benar hitungan real count disesuaikan dengan hitungan QC? Quick count. Nah ini sekali lagi ya, otak-otak all in bangsa tolol nggak bisa. Oke, gas tolol nggak bakal paham ini. Udahlah. Jadi ikut pakai kalkulator nih, brengsek emang nih KPU. Tuh. Saya juga ikut ngitung pakai kalkulator. Nah, gue nggak pakai kalkulator sih, kelihatan kan di situ nggak perlu kalkulator kakak, ngapain? Jadi ya udahlah. Dah KPU bubarin aja, ntar pemilu pakai lembaga survei, nggak usah keluar anggaran gede, pemilu cuma pemanis biar terlihat demokratis lah. Jadi inget Kim, percuma pakai pemilu, udah nggak usah pemilu dah, ya dah presiden dah lu, serah lu dah. Turunnya kompakan, jadi presentasinya nggak berubah. Nah itu supaya presentasinya tidak berubah. Intinya mau progres berapa persen pun, kalau penggelembungan yang sudah masuk RC tidak diperbaiki, presentasi perolehan suara gak akan berubah. Ya sistemnya. Ya pastilah, wong sudah jelas semua rekayasa si Kodari and the Gang tanggal 5 Januari 2024. Si Kodari pun bilang bahwa pemilu Pilpres sebuah prank yang menyenangkan.
Itu sebab jauh hari dia sudah desain Surara 02 58%, 01 24%, 03 16%, dan terbukti Realcon yang disulap gitu ya, bukan dia ulap, disulap A sama S dekat itu, disulap agar sama hasilnya biadab. Hello KPU ID, hitungan bohong dan rekayasa algoritmik gini jangan diteruskan dong, jangan membudaya orang waras. Audit forensik IT KPU, audit forensik lah kalau begini sayang. Progresnya naik tapi suara DPT kok turun, bangsat emang KPU. Udahlah, hitung manual aja pakai rumus Excel. Nanti saya buatkan kolom Excel gratis. Ya, Excel lebih akurat daripada Sirekap ya. Asli ini lucu banget. Kayaknya mereka udah nggak peduli ketahuan bohong atau begonya. Yang penting presentasi sesuai pesanan. Nah itu. Ya itu brengsek biadabnya di situ tuh. Diagram itu sudah di lock. Input tidak berpengaruh pada diagram. Jadi presentasi dibuat simetris. Pemilu curang TSM. Dukung hak angket. Yang ini dari tim Sestam yang lebih baru, tidak konsisten, totalnya baik antar paslon maupun terhadap total data. Ya itu banyak hitungan yang lain. Cuman kan yang dipakai Realcon KPU-nya begini, nggak brengsek kayak ini, nggak biadab kayak ini, nggak bangsat kayak ini, nggak tolol kayak ini. Udah lengkap deh tuh. Apa benar perolehan 02 sudah dikunci di angka 58% KPU ID? IT official, hebat kalian. Dan para KPPS, PPS, seluruh kecamatan berusaha mati-matian menyamakan angka tersebut match. Aduh, udah kelihatan nampak jelas begini masih. Aduh, TPS masuk udah 77%, tapi total suara yang udah dihitung baru 124 juta. Partisipasi pemilih berapa persen DPT? Kan 204,8 juta. Asumsi lebih rendah dari 2019 jadi 80% DPT. Harusnya total suara udah sekitar 127 juta sih. Ngawur bin ngibulin tuh itu KPU. Ngawur bin ngibulin. Memang aneh sekali, tapi siapa yang bisa bikin berubah niatnya menjadi jujur? Kita kalau salah tulis ditemukan BPK, KPK, Inspektorat suruh ganti sejumlah uang yang salah dan dicarikan pasal untuk dijerat tipikor. Lah KPU kalau salah tulis siapa yang bisa menjerat hukum? Nah itu kayaknya perlu parlemen jalanan, memang pengadilan rakyat. Kayaknya memang perlu. Nih begini gimana nih? Hilang pindah ke Prabloro. Coba tanya Kang M. Harisman, pakar IT KPU. Presentasi itu nggak berubah aja sudah aneh. Benar-benar disetting sepertinya. Apalagi progres nambah tapi jumlah perolehan suara turun. Makin aneh. Kayak mana jumlah suara malah bisa berkurang tapi progres naik. Harus dihentikan ini aplikasi Sirekap brengsek. Orang-orangnya juga sekalian. Nggak cuma aplikasinya. Ya. Kocak ini sih. KPU ini lembaga dagelan apa sih? Audit forensik harus. Iya. Ya udah guys ya. Jadi inilah ya, jadi gua kesimpulannya ini sistemnya yang brengsek biadab tolol atau orangnya yang brengsek biadab tolol gitu. Ya, itu aja jawab deh. Kalian pilih yang mana? Atau memang dua-duanya brengsek biadab bangsat tolol. Gua Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, bisa setolol itu anjir. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju,
Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.